Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Tayyib, nahnu min fiqatis sabi'ah ismi Rahmanu Azizah was sadiqati ismuha wa ana Nurul Izzah. Fi hadhil fursah sanubayyin ilaikum anil lafdul am, khas, mutlaq wa muqayyad. Walimutakallimatul ula ana yakni Rahmanu Azizah saubayyin ilaikum anil lafdul am wa khas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai lafaz am. Lafaz am secara bahasa bisa diartikan sebagai umum atau menyeluruh atau juga mata, dan juga bisa diartikan sebagai global. Oleh sebab itu, lafaz am ini masih bersifat global atau masih bersifat umum, sehingga tak sedikit pula dari ayat-ayat yang termasuk dalam lafaz am memiliki perbedaan pendapat dalam penafsirannya dari kalangan ulama. Seperti misalnya Abu Zahra, beliau mendefinisikan lafaz am sebagai suatu lafaz yang mencakup keseluruhan makna yang dikandungnya melalui satu ketetapan bahasa. Dengan kata lain, lafaz am ini satu lafaz tetapi di dalamnya mencakup beberapa makna. Kemudian dari Abu Husain al-Bisri, beliau mengutip dari Muhammad Musafa al-Amidi mengenai definisi dari lafaz am, yaitu al-amu huwa lafdu mustaghriqu li jam'i ma yasluhu lahu bihasabi wad'in wahidin, yang artinya am ialah lafaz yang menunjukkan pengertian umum yang mencakup satuan-satuan atau afrad yang terdapat dalam lafaz tanpa pembatasan jumlah tertentu. Maka kita bisa menyimpulkan atau kita bisa mengetahui bahwasanya lafaz am ialah lafaz yang masih bersifat umum ataupun masih bersifat global, sehingga dari satu lafaz saja ia bisa mencakup beberapa makna. Nah, salah satu contoh dari lafaz am seperti misalkannya dari sebuah hadis Nabi yang artinya barang siapa yang melempar atau meletakkan pedangnya maka ia aman. Nah, di sini kita bisa melihat ada kata barang siapa atau man. Nah, kata man ini merupakan salah satu lafaz yang termasuk dalam lafaz umum, sehingga pengertian dari kata man ini tidak ada batasannya, baik itu laki-laki atau perempuan, tidak ada kata khusus yang menjadikan pengecualian di dalamnya. Oleh sebab itu, ini merupakan salah satu dari lafaz umum dan contoh dari lafaz yang am. Dalam lafaz am terdapat bentuk-bentuk lafaz am. Nah, di sini ada beberapa bentuk mengenai lafaz am. Yang pertama yaitu lafaz am dalam bentuk lafaz jami dan lafaz kulli dan lafaz kul. Contoh dalam lafaz jami yaitu khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Nah, di sini yang artinya dijadikan untuk semua yang ada di bumi. Nah, di sini yang termasuk dalam lafaz am yaitu kata jami'an. Jami'an di sini berarti yang artinya semua. Nah, mengapa kok kata jami'an ini bisa termasuk dalam lafaz am? Karena di sini tidak ada pengecualian. Dijadikan untuk semua yang ada di bumi. Berarti semua yang ada di bumi ini, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dan lain sebagainya, mereka termasuk dalam kata semua, termasuk dalam lafaz jami. Jadi lafaz jami ini masih bersifat umum. Kemudian dari lafaz kul, contohnya kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyah. Nah, di sini yang artinya setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Yang termasuk dalam lafaz am ialah kulnya. Kul di sini berarti setiap. Mengapa kok bisa termasuk dalam lafaz am? Karena setiap pemimpin tidak disebutkan pemimpin itu wanita atau pria,
tapi setiap pemimpin, yakni semua pemimpin, baik itu pemimpin wanita, baik itu yang baya ataupun pemimpin yang non-muslim dan juga seorang muslim, mereka bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, sehingga kata ini berlaku untuk semua, dan ini termasuk dalam lafaz yang am. Kemudian bentuk lafaz am yang kedua yaitu lafaz yang bentuknya mufrad yang dimakrifahkan oleh al-jinsiyah. Contohnya az-zaniyah wazani, kemudian asyaik, asyaiku wasyaikatu. Kemudian bentuk lafaz yang ketiga yaitu bentuk jama' yang dimakrifahkan oleh al-jinsiyah. Contohnya al-muhsonatu minan nisa. Selanjutnya bentuk lafaz yang keempat yaitu bentuk lafaz jama' yang dimakrifahkan oleh idhofah. Contohnya haramat alaikum ummahatukum, yang artinya diharamkan atas kamu ibu-ibumu. Dan bentuk lafaz yang terakhir yaitu bentuk isim mausul atau kata sambung. Contohnya walladzina yarmufunal muhsanat, yang artinya dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Nah, itulah beberapa bentuk dari lafaz am. Terdapat 5 bentuk lafaz am yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian lanjut mengenai kaidah-kaidah dalam lafaz am. Di sini ada beberapa kaidah yang menjelaskan ataupun yang mengartikan mengenai lafaz am ini. Untuk kaidah pertama, yakni lafaz tersebut terdiri atas ma'rifah dan nakirah, maka setiap isim ma'rifah yang memiliki afrad atau bagian-bagian yang menunjukkan makna umum, dan setiap lafaz nakirah, nafi, nahi, syarat, istifham ataupun matan sejenisnya menunjukkan makna umum, baik ia dalam bentuk isim ataupun fiil. Nah, dari penjelasan tersebut bisa memiliki dari kaidah tersebut memiliki penjelasan seperti ini. Yang pertama, bahwa setiap isim ma'rifah yang di dalamnya terdapat ataupun memiliki afrad yang menunjukkan makna umum. Kemudian setiap isim jama' itu bersifat mutlak meskipun di dalamnya dimakrifahkan oleh al-jinsiyah ataupun idhofah. Kemudian isim dalam bentuk mufrad yang mana bentuknya itu berupa isim jenis, biasanya termasuk dalam sifat yang mutlak serta diartikan sebagai jama'. Kemudian kaidah yang kedua yaitu al-umumu la yatasawwaru fil ahkam, yang artinya keumuman itu tidak menggambarkan suatu hukum. Maknanya bahwasanya lafaz am merupakan lafaz yang masih bersifat umum, masih bersifat global atau universal, sehingga dalam hukumnya itu belum terlihat secara jelas, maka perlu pentafsiran oleh beberapa kalangan ulama. Kemudian untuk kaidah yang ketiga yaitu al-umumu lahu al-mafhumu lahu umumun. Nah, yang artinya makna tasyah atau mafhum mempunyai bentuk umum. Jadi di sini makna tersirat atau makna yang masih tersembunyi ini biasanya memiliki arti yang umum. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, di sini makna yang tersirat ialah perkataan Perkataan ini masih bersifat umum. Nah, di sini ada yang mengatakan perkataan ini masih perkataan yang mungkin masih ringan. Berarti selain itu kayak semisal membentak, kemudian memukul, mencaci, menghina ataupun lainnya, itu termasuk ke dalam lafaz yang dilarang.
ataupun perkataan yang tidak diperbolehkan. Karena lafaz yang ringan seperti saja tidak diperbolehkan, maka makna dari lafaz ini sangat beragam. Seperti itu. Selanjutnya kita memasuki mengenai pengertian dari lafaz khos. Secara bahasa, lafaz khos ini bisa diartikan sebagai lafaz yang khusus ataupun istimewa, yakni tidak mengandung makna lain. Jadi tidak seperti lafaz am yang dalam satu lafaz mencakup beberapa makna, tapi dalam lafaz khos ini tidak memiliki berbagai macam makna. Jadi hanya bisa dibilang seperti lafaz yang tunggal, seperti itu. Kemudian secara definisi atau istilah dari lafaz khos ialah ada beberapa pendapat. Seperti pendapatnya Mana Al-Qatan, beliau mendefinisikan lafaz khos ialah suatu lafaz yang tidak bisa menghabiskan keseluruhan yang pantas bagi lafaz tersebut dengan tidak adanya pembatasan. Kemudian definisi dari Abdul Wahab Khalaf, beliau mendefinisikan lafaz khos sebagai suatu lafaz yang hanya menunjukkan pada yang tunggal atau bermakna bagi satu orang ataupun bermakna satu. Kemudian pendapat dari Adib Sholih, beliau mendefinisikan lafaz khos sebagai lafaz yang memiliki makna tunggal atau lafaz yang memiliki makna terbatas. Nah, itulah beberapa definisi baik secara bahasa ataupun istilah yang dikemukakan oleh beberapa pendapat. Nah, seperti dari perkataan dari Mana Al-Qatan yang mana beliau mendefinisikan lafaz khos sebagai lafaz yang tidak bisa menghabiskan keseluruhan yang pantas bagi lafaz tersebut dengan tidak adanya pembatasan. Nah, bahwa lafaz khos ini merupakan kebalikan dari lafaz am, yang mana lafaz khos ini bersifat khusus, sedangkan lafaz am yang ini lafaz yang masih bersifat umum. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari lafaz khos. Di sini ada beberapa bentuk dari lafaz khos. Yang pertama yaitu lafaz khos yang sudah mutlak. Nah, ini sudah tidak bisa berubah. Yaitu lafaz yang tidak lagi ditentukan oleh sesuatu. Maksudnya gimana? Yaitu jika di dalam ayat Al-Quran terdapat suatu lafaz yang menunjukkan pada makna khusus dan juga tidak ada dalil yang mengalihkan lafaz tersebut dan itu merupakan makna asli, inilah yang disebut sebagai lafaz mutlak. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan bahwa hukuman yang sesuai bagi seorang pezina muhson yakni hukuman 100 kali derah. Nah, di sini sudah disebutkan secara pasti, tidak ada makna lain, tidak ada tafsiran lain, sudah dikatakan secara pasti hukuman bagi pezina muhson ialah 100 kali derah, tidak lebih dan juga tidak kurang. Nah, ini salah satu contoh dari lafaz khos yang bersifat mutlak. Selanjutnya yaitu bentuk lafaz khos yang berbentuk muqayyad, yang mana ia ditentukan oleh sesuatu. Nah, makna muqayyad sendiri ini akan disampaikan oleh teman saya setelah pemateri ini. Nah, contoh dari lafaz khos yang berbentuk muqayyad, contohnya semisal dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang mana di dalamnya berisikan tentang keharaman dari darah. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan mengenai darah yang haram, yaitu segala darah yang berbentuk mengalir, darah yang mengalir ataupun yang membeku itu termasuk haram. Nah, dalam Quran Al-Maidah ayat 3. Tetapi dalam Quran surat Al-An'am ayat 145, di mana ayat tersebut menjelaskan dalam bentuk yang muqayyad, yakni hanya menyebutkan darah yang mengalir saja dalam keharamannya. Nah, itu contoh dari
lafal khos yang berbentuk muqayyad, yang mana ia ditentukan oleh sesuatu. Selanjutnya yaitu lafal khos yang berbentuk amar atau perintah, yang mana pada lafal tersebut mengandung makna perintah. Maka hukum, dan ketika lafal tersebut mengandung makna perintah, hukumnya itu menjadi wajib. Contohnya pada Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi wasyaiku wasyaikatu faqta'u aydiyahuma, yang artinya adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Nah, makna khasnya ini ialah faqta'u. Faqta'u di sini yang artinya potonglah, berarti kata perintah. Kata perintah di sini ketika ada makna khas dalam bentuk perintah, maka hukumnya wajib. Nah, berarti ketika ada seorang laki-laki ataupun perempuan yang mencuri, maka hukumnya wajib ketika ia mencurinya itu sudah memenuhi nisab dari barang yang dicurinya. Selanjutnya yaitu lafaz khos dalam bentuk nahi atau larangan. Nah, contoh lafaz yang mana di dalamnya itu mengandung kata nahi atau larangan, maka biasanya ia dihukumi sesuatu yang haram. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan-perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Nah, di sini kata larangannya itu janganlah kamu menikahi perempuan musyrik. Nah, berarti berarti larangan untuk menikahi perempuan musyrik. Nah, tetapi jika dalam kalimat tersebut terdapat kata yang mampu memalingkan makna dari lafaz aslinya karena terdapat qarinah, maka hukum lafaz tersebut bisa disesuaikan dengan tanda yang tertera di dalam kalimatnya. Nah, di sini kan terdapat larangan menikahi perempuan musyrik. Tetapi di situ ada kalimat lanjutan yaitu hatta yu'minu, sampai mereka beriman. Berarti ketika wanita musyrik itu sudah beriman, maka tidak apa-apa untuk menikahinya. Selanjutnya yaitu macam-macam mukhasis atau tahsis. Nah, di sini tahsis di sini menurut Abdul Hamid Hakim, beliau mendefinisikan menjadi dua bagian. Yaitu beliau membagi mukhasis ini menjadi dua bagian, yaitu mukhasis mutasil dan juga mukhasis munfasil. Dan untuk yang pertama yaitu mukhasis munfasil. Dalam mukhasis mutasil ini ada beberapa bagian lagi, terbagi menjadi 5 bagian atau 5 macam. Yang pertama yaitu istisna atau pengecualian. Contohnya dalam Quran surat Al-Isra ayat 2-3 yang artinya sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Nah, dalam ayat tersebut terdapat kata pengecualian, nah yang disebut sebagai istisna. Yang selanjutnya yaitu syarat. Contohnya dalam Quran surah At-Taubah ayat 5 yang artinya apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, di sini pada terjemahan atau makna dari ayat Quran surat At-Taubah ayat 5 ini, di sana terdapat syarat. Syaratnya itu yang mana? Yaitu jika mereka bertobat, melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Nah, itu syarat dari mereka mendapatkan kebebasan. Yang selanjutnya yaitu sifat.
Nah, dalam mukhosis sifat ini terdapat 3 kategori yang termasuk dalam 3 kategori, yaitu na'at, kemudian hal atau kondisi keadaan, kemudian badal penggantian. Nah, contohnya yaitu pada Quran surat An-Nisa ayat 25, yang mana artinya, dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Nah, di sini yang termasuk keadaannya yang mana? Yaitu keadaan membunuh dengan sengaja. Nah, membunuh dengan sengaja ini termasuk dalam hal, yaitu kondisi ataupun keadaan. Selanjutnya yaitu mukhosis goyah ataupun goyah ataupun batas sesuatu. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, di sini terdapat goyah ataupun batasan, yaitu ketika seorang istri haid, maka batasannya untuk menjauhi di sini tidak melakukan seperti hubungan suami istri seperti itu. Kemudian ketika mereka telah suci, maka dekatilah. Seperti itu merupakan contoh dari goyah ataupun batasan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu badal ba'dah mingkul atau sebagian yang menggantikan keseluruhan. Langsung ke contohnya seperti dalam Quran surat Al-Imran ayat 97 yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Nah, di sini terdapat kalimat yang menggantikan. Di sini kalimat nas, yang mana kalimat ini digantikan dengan manistato'a. Kalimat nas ini tentunya berlaku bagi seluruh atau berlaku untuk seluruhan, tetapi digantikan dengan manistato'a, yakni bagi mereka yang mampu. Ketika dari mereka ada yang tidak mampu, maka tidak menjadi hal yang wajib lagi. Yang selanjutnya yaitu mukhosis munfasil. Nah, mukhosis munfasil ini bisa diartikan sebagai tahsis yang berada pada tempat yang berbeda atau pada ayat yang berbeda. Nah, di sini tahsis mukhosis munfasil ini ada terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mukhosis Quran bil Quran, yaitu mentahsis ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Contohnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228, yang mana ayat tersebut menjelaskan tentang masa idah seorang wanita yang diceraikan ialah 3 quru. Kemudian ditahsis oleh Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang menjelaskan bahwa wanita yang bercerai dan belum melakukan hubungan suami istri, maka ia tidak memiliki masa idah. Kemudian ada lagi yang mentahsis pada Quran surat At-Tolak ayat 4 mengenai masa idah wanita yang sedang dalam keadaan hamil, yaitu sampai ia melahirkan. Kemudian ada lagi ditahsis lagi pada Quran surat Al-Baqarah ayat 234 yang mana menjelaskan tentang masa idah seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, yakni selama 4 bulan 10 hari. Jadi ketika ada wanita yang ditinggal suaminya meninggal, masa idahnya 4 bulan 10 hari. Kemudian yang kedua, mukhosis munfasil yang kedua yaitu mukhosis Quran bis sunnah, yakni mentahsis ayat Al-Quran dengan sunnah ataupun hadis. Di sini pada Quran surat An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan tentang
pembagian harta warisan kepada anak-anaknya. Nah, di sini masih bersifat am, sehingga ditahsis oleh hadis Nabi yang menjelaskan bahwa seorang muslim tidak mewarisi kepada orang kafir, begitupun sebaliknya orang kafir tidak mewarisi kepada seorang muslim. Nah, inilah contoh dari mukhasis Quran bis sunnah. Selanjutnya yaitu mukhasis sunnah bil Quran, yakni mentahsis sunnah dengan ayat Al-Quran. Contohnya pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang artinya Allah tidak menerima sholat di antara kamu ketika ia berhadas sampai kemudian ia berwudu. Kemudian ditahsis oleh ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, yang artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir perjalanan, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah ataupun debu yang suci. Nah, ini contoh dari mukhasis sunnah bil Quran. Selanjutnya yaitu mukhasis sunnah bis sunnah. Nah, tahsis ini yaitu mentahsis hadis ataupun sunnah Nabi dengan sunnah Nabi lagi, yakni hadis lain lagi, hadis Nabi lagi. Contohnya pada riwayat Bukhari Muslim juga, yang artinya pertanian yang diairi dari langit ataupun air hujan, maka zakatnya ialah 10%. Kemudian hadis ini ditahsis oleh hadis yang lain yang diriwayatkan juga oleh Bukhari Muslim, yang artinya pendapatan pertanian yang kurang dari 5 wasak maka tidak ada zakat. Walaupun hasil pertaniannya itu didapati dari air hujan, tetapi jika pendapatannya tidak lebih dari 5 wasak ataupun kurang dari 5 wasak, maka tidak wajib untuk tidak ada zakat bagi hasil tani tersebut. Nah, mungkin itulah beberapa penjelasan mengenai mukhasis baik itu Quran bil Quran, Quran bis sunnah, sunnah bil Quran, dan juga selanjutnya yaitu mutlak. Apa itu mutlak? Mutlak secara etimologi diartikan tidak terikat atau bebas, sedangkan secara terminologi atau istilah Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengartikan madalla alal mahiyati bila qidin min quyudiha, yaitu lafadz yang menunjukkan hakikat dan tidak ada yang mengikat atau bebas. Jadi dapat diartikan lafadz mutlak merupakan lafadz yang memberi petunjuk apa hakikat suatu satuan yang tercakup saja dengan tanpa pembatasan. Jadi atau dengan arti lain, lafadz mutlak merupakan lafadz yang menunjukkan terhadap suatu satuan dengan tanpa ada karakter tertentu pada lafadz tersebut. Misalnya ada suatu lafadz. Nah, lafadz ini itu bisa memiliki bermacam-macam sifat atau karakter. Seperti misalnya banyak laki-laki, satu laki-laki, satu perempuan atau banyak perempuan, seperti itu. Jadi jadi lafadznya itu tidak terikat dengan suatu sifat tertentu. Selanjutnya cara memahami lafadz mutlak. Bagaimana contoh dari lafadz mutlak itu? Salah satunya dijelaskan dalam firman Allah di surah Al-Mujadilah ayat 3, di mana di dalam ayat tersebut terdapat ungkapan fatahriru raqabah, artinya merdekakanlah seorang budak. Dalam ungkapan tersebut memiliki makna mengenai kafarat zihar, yaitu di mana seorang suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, maka berlaku baginya kafarat zihar. Nah, di lafadz raqabah tersebut termasuk lafadz mutlak. Kenapa? Karena lafadz raqabah tersebut tidak ditentukan karakter atau sifatnya. Jadi mencakup seluruh
mencakup semua jenis hamba sahaya, baik itu laki-laki atau perempuan, baik itu mukmin ataupun kafir. Jadi mencakup segala jenis atau karakter hamba sahaya. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu lafadz muqayyad. Apa itu lafadz muqayyad? Lafadz muqayyad secara etimologi diartikan yang terikat atau yang diikatkan kepada sesuatu. Sedangkan secara terminologi yaitu madalla alal mahiyati bikidin mingduyu pihak, yaitu lafadz yang menunjukkan hakikat dengan beberapa ikatan. Nah, jadi dapat diartikan bahwa lafadz muqayyad ini merupakan lafadz yang memberi petunjuk apa hakikat terhadap suatu satuan tersebut, menunjukkan arti pentingnya dari afrod tersebut dengan disertai batasan tertentu. Jadi sudah ditentukan karakter atau sifat atau keadaannya. Semisal ada kata hamba sahaya. Nah, hamba saya ini sudah ditentukan hamba saya yang seperti apa sifatnya, yaitu yang beriman misalnya. Maka ketika kita ingin melaksanakan suatu ketentuan tersebut harus sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, seperti itu. Selanjutnya, cara memahami lafadz muqayyad. Bagaimana contoh dari lafadz muqayyad tersebut? Nah, menurut Abu Zahro, lafadz muqayyad dibatasi dengan pembatasan tertentu yang terdiri dari sifat, syarat, dan goyah. Yang pertama, penggunaan sifat sebagai pembatasan, yaitu salah satunya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 92. Dalam ayat tersebut terdapat lafadz muqayyad, yakni dalam kata ar-raqabah. Kenapa lafadz tersebut termasuk lafadz muqayyad? Karena sudah ditentukan bentuk sifatnya, yaitu dikhususkan atau qayyid terhadap hamba saya mukminah. Jadi hakikat dari surah An-Nisa ayat 92 tersebut, barang siapa yang menghilangkan nyawa seorang mukmin secara tersalah, maka wajib dikenakan padanya diat dengan memerdekakan seorang hamba sahaya yang ditujukan kepada hamba sahaya mukminah atau hamba sahaya yang beriman, seperti itu. Selanjutnya, lafadz muqayyad yang mana penggunaan bentuk syaratnya sebagai pembatasannya. Contohnya berada di dalam surah Al-Maidah ayat 89, di mana ayat tersebut menegaskan barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap sumpah secara sengaja, maka berlaku baginya hukuman berpuasa selama 3 hari. Namun hukuman tersebut dapat berlaku dengan terikat atau qayyid terhadap syarat tertentu. Jadi kafarah sumpah dengan berpuasa selama 3 hari dapat dilakukan ketika seseorang yang melanggar tersebut tidak sanggup melakukan untuk memberi makan kepada 10 orang fakir miskin, tidak sanggup pula untuk memberi pakaian kepada orang miskin, dan tidak sanggup pula menembusnya dengan memerdekakan seorang budak. Maka apabila syarat-syarat yang telah terlebih dahulu disebutkan tersebut tidak mampu dipenuhi, maka berlaku hukuman kafaroh sumpah dengan berpuasa selama 3 hari. Seperti itu contohnya lafadz muqayyad yang mana penggunaan berbentuk syarat sebagai pembatasannya. Selanjutnya yang ketiga, contoh lafadz muqayyad yang mana pembatasannya terlihat dalam penggunaan bentuk goyahnya. Contohnya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasamu hingga datang malam. Jadi ayat tersebut menjelaskan mengenai penegasan untuk menyempurnakan puasa dengan goyah atau batas waktu yang sudah ditentukan, yaitu hingga sampai pada malam hari. Jadi
Apabila melakukan puasa itu selama 24 jam atau sepanjang hari, maka itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Selanjutnya kaidah lafadz mutlak dan muqayyad. Jadi apabila di suatu tempat tersebut terdapat lafadz mutlak, namun di tempat lainnya berbentuk muqayyad, maka di sini berlaku hukum yang mana memiliki ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebab dan hukumnya itu sama di dalam nas tersebut. Maka di sini berlaku kaidah yang mana yang mutlak itu ditarik kepada yang muqayyad. Nah, contohnya lafadz mutlak yang berada di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 3 dan yang muqayyad berada di dalam surah Al-An'am ayat 145. Yang pertama, lafadz mutlak yang berada di dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Ayatnya seperti ada di samping berikut ini. Nah, di surah tersebut terdapat ungkapan dam atau darah. Jadi ayat ini mengandung makna diharamkannya dam, sebagaimana namun dam di sini tidak dijelaskan secara terperinci, jadi umum sifatnya. Sedangkan di surah Al-An'am ayat 145 itu juga mengandung makna bahwa darah itu diharamkan, namun darahnya sudah dijelaskan sifatnya, yaitu darah yang masfuhan, jadi darahnya bersifat mengalir, seperti itu. Jadi darah yang diharamkan itu darah yang bersifat mengalir. Nah, jikalau ada ketentuan seperti ini, sebab dan hukumnya sama di dalam suatu nas, maka kaidah yang berlaku yang mutlak ini boleh ditakyid atau ditarik kepada yang muqayyad. Selanjutnya yang kedua, apabila sebabnya itu sama namun hukumnya itu berbeda. Nah, di sini jikalau ada hukum seperti ini, berlaku kaidah di mana menurut pendapat Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah itu yang mutlak itu tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad. Tetapi jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat yang mutlak itu dibawa ke muqayyad, seperti itu. Contohnya berada di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Sebab ayatnya di samping berikut ini. Nah, di dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 itu terdapat ungkapan kata yad yang mengandung makna di dalamnya, bahwa surah Al-Ma'idah ayat 6 ini mengandung makna jikalau kita ingin bersuci dari hadas, yaitu maka di sini kita harus mengusap yad atau tangan itu kita harus mengusap debu itu ke tangan gitu. Jadi di sini cara bersucinya dengan tayamum, tapi tidak dijelaskan secara terperinci tangan sampai kemana, seperti itu. Jadi cuma tangan saja gitu. Nah, sedangkan yang tetap juga di surah Al-Ma'idah ayat 6, namun di potongan ayat yang berbeda. Di situ juga ada ungkapan kata yad, namun sudah dijelaskan gitu. Di sini apabila juga sebabnya sama, ingin bersuci, namun di sini cara bersucinya dengan berwudu, maka pelaksanaannya itu dengan membasuh tangan ilal marofik, jadi sampai ke siku. Jadi sudah dijelaskan seperti itu karakter atau sifat dari lafadz yad tersebut. Jadi apabila ada hukum seperti ini yang sebabnya sama namun hukumnya berbeda, maka yang mutlak tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad, seperti itu. Selanjutnya kaidah yang ketiga, jikalau sebabnya itu berbeda tetapi hukumnya itu sama. Di sini juga menurut ulama Hanafiyah dan sebagian besar ulama Malikiyah berpendapat yang mutlak itu tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Contohnya di dalam surah Al-Mujadilah ayat 3 dan An-Nisa ayat 92. Di dalam
surah Al-Mujadilah ayat 3 ini mengandung makna bahwa bagi mengenai kafaroh zihar. Jadi barang siapa suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya, maka di sini berlaku kafaroh zihar, yaitu dengan memerdekakan seorang hamba sahaya atau rokobah. Nah, di sini sebabnya itu berbeda. Sebabnya antara surah yang Al-Mujadilah sama An-Nisa ayat 92 ini berbeda sebabnya. Namun hukumnya sama, yaitu memerdekakan rokobah atau budak. Namun di surah Al-Mujadilah ayat 3 ini rokobahnya itu tidak dijelaskan sifatnya. Jadi rokobah mencakup seluruh rokobah atau umum gitu. Jadi, sedangkan di surah An-Nisa ayat 92 ini juga terletak pada ungkapan rokobah juga gitu. Namun sebabnya itu dikarenakan barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, maka di sini berlaku hukum yang sama. Jadi sebabnya berbeda tapi hukumnya sama, yaitu memerdekakan budak. Dan di lafadz muqayyad di dalam surah An-Nisa ayat 92 ini sudah dijelaskan lafadz rokobah ini untuk rokobah yang mukminah. Jadi rokobah hamba atau hamba sahaya yang beriman, seperti itu. Jadi dalam pelaksanaan hukumnya itu kita harus memerdekakan budak yang beriman, seperti itu. Jikalau ada ketentuan seperti ini, sebabnya berbeda tapi hukumnya sama, maka berlaku kaidah di mana yang mutlak itu tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebab dan hukumnya itu berbeda dalam suatu nas tersebut. Maka di sini para ulama juga berpendapat yang mana yang mutlak itu tidak dibawa kepada yang muqayyad. Contohnya di dalam Al-Maidah surah ayat 38 dan Al-Maidah ayat 6. Jadi kedua ayat tersebut memiliki perbedaan dalam sebab dan hukumnya, yang mana di dalam surah Al-Maidah ayat 38 menjelaskan barang siapa yang mencuri maka berlaku baginya hukum had pencurian, yaitu dengan memotong tangan gitu. Namun di surah Al-Maidah ayat 6 ini barang siapa yang ingin mensucikan dirinya maka dia harus membasuh tangannya, seperti itu. Jadi di sini sebabnya berbeda, hukumnya juga berbeda. Yang tadi di ayat Al-Maidah ayat 38 ini menjelaskan siapa yang melakukan pencurian dengan sebab itu maka berlaku hukum potong tangan. Namun di sini tangannya juga tidak dijelaskan secara terperinci. Sedangkan di ayat Al-Maidah ayat 6 ini juga di sini sebabnya seseorang yang ingin mensucikan diri dengan berwudu maka dia harus membasuh tangannya. Namun kata yad di sini sudah ditentukan karakternya, yaitu sampai ke siku ilal marofik. Apabila ada ketentuan seperti ini maka di sini berlaku kaidah yang mana yang mutlak tidak bisa dibawa kepada yang muqayyad, atau yang mutlak itu tetap berpegang teguh pada kemutlakannya, dan begitupun sebaliknya, seperti itu. Na'am kafaitu minna. Itu tadi penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah sikap. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.